Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu dalam renungan hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022. Jika tidak ada pundak untuk bersandar, setidaknya masih ada lantai untuk berdoa dan bersujud. Mari kita berdoa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan tetap menyertai dan memimpin kami, sehingga hidup kami tetap hidup yang berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saudaraku, seorang Kristen dari Inggris bernama Mergy, ketika mengetahui saatnya harus menjalani kemoterapi, ketakutan terbesar yang terjadi adalah ia kehilangan rambutnya yang panjang. Ia menyadari hal itu adalah pikiran yang sia-sia dan seharusnya hanya menjadi masalah kecil. Namun ia beralasan bahwa boleh saja saya meratapi, apalagi sebagai kehormatan seorang wanita. Dari dulu saya bermimpi buruk jika rambut saya dipotong. Namun bagaimana jadinya bila rambut saya benar-benar habis dan rontok? Namun kejadian terburuk itu tidak pernah terjadi sebab hanya dipotong pendek, hingga hanya sedikit cemas namun tidak bermimpi buruk. Dan saat menjalani kemoterapi, benar rambut memang rontok, namun tidak seperti dibayangkannya. Ingat, setan selalu menghendaki agar kita dikalahkan oleh beban berat, tantangan, dan pergumulan yang terjadi. Tetapi oleh kekuatan kuasa Allah yang bekerja, semuanya akan dapat dikalahkan. Apa yang biasanya membuat hal itu terjadi adalah kesalahkaprahan kita untuk membiarkan pikiran negatif yang terus mencekam perasaan kita. Berhati-hatilah akan hal itu, karena itu akan menjadi lahan subur kuasa kemenangan iblis untuk menancapkan kukunya lebih dalam lagi, membuat kita bertambah takut, kalut, bahkan gelisah. Saudaraku, tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah gelisah. Kegelisahan membuat kita terus mondar-mandir tanpa arah, yang biasanya dilakukan untuk mengurangi kadar kegelisahan itu. Sedikit di atas ambang batas normal, kita mungkin akan mulai merasa mulas, keringat dingin, atau gampang tersulut emosi. Jika terus dibiarkan, kita akan mulai mengalami kesulitan tidur, atau kalaupun tidur, kita akan terbangun mendadak di tengah malam sambil berkeringat dingin dan berdebar, bermimpi buruk, atau bahkan berteriak-teriak selagi tidur. Dalam kondisi paling ekstrim, ada juga orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena dihantui perasaan tidak tenang. Manusia mempunyai perasaan, dan ketika ada sesuatu yang mengganggu perasaan kita, maka kegelisahan bisa timbul. Sebanyak reaksi yang muncul berawal dari kegelisahan ini, sebanyak itu pula alternatif cara yang mungkin diambil untuk mengatasinya. Seberapa banyak dari kita yang memutuskan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan dalam mengatasi kecemasan? Sayangnya, kita lebih suka mencari solusi lewat jalan pintas secara duniawi, atau bahkan lebih mudah terbujuk oleh solusi-solusi sesaat ketimbang memilih jalur bersama Tuhan sebagai solusi. Pada hari ini, kunci ketenangan bukanlah diukur dari ada tidaknya, atau besar kecilnya masalah, tetapi akan sangat bergantung dari sedekat apa kita dengan Tuhan. Maka dekatlah dengan Tuhan dan selalu meminta pertolongannya, maka kemenangan dalam hidup tetap akan terjadi. Amin. Nyanyian rohani kita, tenanglah kini hati, menjuah-juah, salam sehat, Tuhan memberkati.